Udah? Udah toh? Oke. Selamat datang di sesi kedua Ruang Kebencian. Boleh tepuk tangan. Di sesi ini lu udah nulis apa aja keresahan lu. Kita kan sebagai stand up comedian kita punya banyak keresahan yang kita sampaikan sebagai bentuk humor gitu. Dan apalagi kalian juga menyampaikan keresahannya. Kita lihat apakah bisa kita bercandain atau tidak. Lu udah siap, Ja? Siap dong. Siap. Oke, kita mulai dari yang pertama. Lu boleh duluan. Apa yang bikin lu sebel minggu ini? Jawabannya adalah kerjaan kantor berjibun. Pas one on one sama bos. Oh, gue bacanya paslon 1. Paslon. Itu apa itu? Ini apa sih? Oke. Pas one on one sama bos bilang kerjaannya apa ini tulisannya? Kerjaannya pantas dibilang buruk, tulisannya jelek juga. Emang gak kebaca. Pas bilang kerjaannya numpuk dan nggak ada solusi, tidak membantu. Waduh, di sini ada yang mau ngaku, ini siapa? Apa nih masalahnya? Ini kenapa ya kok? Apa kita geser aja? Iya, geser aja ini. Tadi jatuh juga. Ya. Oke, jadi apa masalahnya, teman? Jadi lagi ada kantor bikin produk baru. Oke. Tapi karena produk baru, jadi nggak ada headcount ngerjainnya. Jadi dari bikin desain, bikin budget sampai delivery di satu orang doang yang ngerjain. Oh, dan Anda yang ngerjain? Iya. Aduh, gimana tuh, Ja? Kayak nggak ada project manajernya gitu ya? Ya, saya juga gitu. Jadi semua dari A sampai Z lu? Iya. CEO juga lu? Siapa sebenarnya Anda? Ngaku aja. Ngaku aja. Kalau ngerjain semua sendiri sih, ya gue juga ya. Kita juga. Sama, gue juga goreng nasi goreng sendiri. Marketing sendiri, konten sendiri. Iya. Oh iya, dia konten sendiri. Oke. Kalau boleh tahu di bidang apa? Maksudnya produknya ini apakah IT produk kah atau produk makanan atau apa? Bikin produk training sih. Oh, produk training yang nantinya produk itu akan dijalanin di tempat lain atau di tempat lu sendiri? Di tempat lain. Jadi kita bikin pitching produk buat ke perusahaan. Nah, tapi dari ide bosnya minta gue datang buat presentasi. Terus waktu udah presentasi, gue disuruh bikin budgetnya, terus disuruh delivery sendiri gitu. Jadi bosnya cuman kayak udah ada update-nya belum, terus udah dia nggak. Pernah terpikirkan jualan nasi goreng? Tapi kalau menurut gue lu kerjain aja, abis itu lu training bos lu. Gokil solusinya. Terima kasih. Oke, kita menuju berikutnya. Apa yang bikin lu sebel minggu ini? Banyak kerjaan, anjing, 2 kata lucu. Ya semua orang juga banyak kerjaan. Di sini ada yang mau ngaku siapa? Banyak kerjaan. Sebanyak apa? Sebanyak apa sih? Ayo, sampai sedikit gua lempar lu. Sebanyak apa kerjaan lu? Gua kerja sebagai trainer. Oh, sama. Sama. Ini bos aduk. Pukulin. Ini bosnya. Mumpung sini pukulin. Nah, gua kerja sebagai trainer. Satu hal yang lagi banyak itu adalah jadwal training offline, karena gue itu kerja sebagai ERP trainer dan gue ngajarin. ERP itu apa? Coba jelasin. Business management software. Business management software. Oke. Kok nggak ada ERP sama business management software kayak nggak nyambung tuh? Ya, ERP katanya bukan. Kayak beda. Lu ngomongin kita ya? Kalau iya. Kita kan dibohongin nih. Kalau IRK kan efek rumah kaca. Kalau Iya. ERP itu apa? Pokoknya bahasa dasarnya ya. Oke, terus lalu? Gue itu sekarang kan lagi banyak tekanan sama klien-klien untuk banyakin jadwal training atau apa. Dan itu trainingnya offline, dan satu-satunya orang yang capable buat training offline itu gue. Jadi emang lu training apa sih? Business management software. Business management proses, software. jadi kayak ngajarin implementasi sistem kita ke bisnis proses mereka. Gimana tuh, Ja? Kayak gimana? Gua contoh lo punya bisnis nih, lo ada nasi goreng kan? Ya. Pembelian bahan baku, pencatatan pembelian bahan baku, catat logistik, barang masuk barang keluar, mau bikin invoice, laporan keuangan. Jadi dari bener-bener lo inventory, logistik sama accounting. Jadi gua ngajarin itu semua. Oh, jadi lu diajarin ya cara beli nasi di mana?
telur di mana gitu supplier. Beras yang bagus di mana? Gitu. Itu kayak ngajarin orang jadi owner ya. Kayak semuanya Secara diajarin. nggak langsung kayak gitu. Oke, Secara pernah nggak terpikirkan jualan nasi goreng? Semuanya lu kasih solusi. Itu solusi. Ya, Tapi lu berarti ini adalah pelarian lu untuk dari kerjaan yang banyak, makanya lu nonton komedi. ya, komedi lumayan Apa lah. selain nonton komedi, pelarian lu apa? Rakit Gundam. Ngerakit Gundam. Nambah kerjaan dong itu. Iya kan? Ya. Ngerakit Gundam yang seru cuman Ariel dong, sisanya menurut gua nggak seru. Oke, banyak kerjaan semua. Yang penting bersyukur banyak. Karena kan ada 19 juta orang yang butuh pekerjaan. 19 juta orang yang Iya. nggak pengen kayak lu. Ya, disyukurin aja. Nggak ada solusinya ini jujur. Oke, next. Silakan. Nungguin GrabFood hampir 3 jam, ujung-ujungnya di cancel. Waduh. Di sini ada yang mau ngaku siapa? Saya loh. Oke. Kenapa nih? Lu cukup sabar sih nunggu 3 jam itu. Iya. Ini apa? Pesanannya apa? Nasi goreng? Nasi goreng nggak segitu sih. Iya. Jangan-jangan lu Iya, ini ojolnya tadi anjir. Ini lu pesan apa? Lu ngerti nggak? Dia tuh kebakaran. Lu pesen ketoprak. Ya. Oke, di jam berapa lu pesannya? Jam 2 siang. Oh, lu berarti makan siangnya juga udah telat. Terus lu jam 2 lu pesen ketoprak. Ketoprak kalau siang kayaknya nggak enak deh. Ketoprak kayaknya Bukan enak. itu masalahnya. Bukan itu. Bukan. Kalau saya 3 jam nih, bukan masalah ketoprak ya. Jadi lu dari jam 2 sampai 3, 4, 5, jam 5 lu masih sabar untuk nggak makan itu. Kasihan aja sih sama drivernya. Oh. Jangan kasih nama driver. Lu agak personal. Driver. Jadi yang bermasalah ini drivernya atau Mikirnya gitu tadi, kasihan sama driver ya. Ternyata pas dilihat lagi sampai ngecekin ke Twitter ada nggak kasus yang sama gitu. Oh ternyata banyak. Ternyata Memang, banyak yang nggak dapat driver juga di pesanan-pesanan. Iya, karena itu biasanya nyangkut di sistem. Jadi sistem Grab-nya gitulah. Nih gua dari sebagai FNB. Info aja. Biasanya itu nyangkut di sistemnya. Jadi kalau dalam waktu 30 menitan udah nggak dapat, lu mendingan cancel terus lu repurchase lagi. Gitu, jangan lu tungguin. Kasihan lu lapar kan. Itu sih. Tapi Terus, sorry, lu puasa nggak? Bang, Apa? Siapa tahu? Felix Xiao kan juga. siapa? Ya maksudnya, gua tahu lu ini. Ya udah belajarlah berpuasa gitu. Maksud gua gitu. Bagus tau, Iya. intermittent. Hitungannya. Puasa kan intermittent ya. Iya. Cuman nggak boleh minum juga gitu. Iya, kalau intermittent kan kita boleh minum, boleh ngopi, boleh ngeteh kan? Boleh marah juga gitu. Boleh. Iya kan boleh kan? Iya boleh. Sama boleh Kristen juga. Oke. Tuh, Niko. Solusinya udah jelas banget ini. Oke. Next. Aduh anjing ini kenapa sih? Oke. Stok cadangan minyak sisa 20 hari lagi kata Balil gitu. Ini ada yang mau ngaku siapa? Oke. Kita juga nggak ada solusinya. Ini kan masalah bersama ya. Nah, lu sebagai pedagang gimana? Bahan baku kan bisa naik nanti kalau minyak menipis. Bohong ini hoax kayaknya. Hoax. Udah. Jadi solusinya jangan percaya Balil. Langsung aja. Oke, next. Ini lagi Balil dengan statementnya soal BBM 20 hari. Lu nulis 2 kali ya? Banyak. Itu gue yang nulis. Oh, oke. Gimana sih? Ini kenapa Ini sih? kenapa sih? Nggak suka orang Cina lu? Iya Balil nih. Iya. Kayak orang makin sini makin banyak banget ya yang menjadikan Bahlil tuh sebagai keresahan dia dalam kesehariannya gitu. Ya maksudnya gini, kayak umpatan itu kan biasanya makhluk darat gitu kan. Iya nggak sih? Lu tahu ini nggak? Kalian tahu ini nggak? Firdaus Oyowobo. Firdaus Oyowobo tuh lawyer, dia di TV. Oh iya, yang punya gunung.
yang punya gunung. Iya, dia punya gunung. Dia somasi Iran sama AS untuk menghentikan perang dalam 24 jam. Gua rasa itu tidak efektif ya. Dia juga di publik dia ngatain Panji karena dia termasuk geng yang pingin Panji di penjara penistaan gitu. Kayak dia ngatain Panji tuh apa itu Panji tuh komedian ikan betok gitu kayak. Itu kenapa ada hinaan hewan laut gitu. Gak ada orang kesana, aduh cumi saus padang, gak ada. Kan anjing, babi, itu kan masih masuk. Aduh, wow gitu gue males tau dia. Udah gak apa-apa, next. Apa yang bikin lo sebel minggu ini? Trump, anjing berat banget ini masalah. Ya kita semua sebel sama Trump ya. Ini ada yang mau mengaku siapa? Oke, apa yang bikin lo sebel sama Trump? Rambutnya ini palsu apa? Ngeles mulu. Oke. Tolol aja. Oke. Tapi ngeles mulu itu bagus buat. Tapi menurut gua ngeles mulu dari Trump tuh bagus kan, kalau nggak dia pecahkan palanya kena ditembak. Ngeles. Oke. Betul. Ngeles mulu. Harusnya ngeles ya. Iya. Ngeles. Bagus jokes. Bapak-bapak nasi goreng. Lucu. Oke. Udahlah, ini nggak ada solusinya, kita juga nggak tahu gimana. Next. Aduh, Prabowo juga bingung kalau ditanya gitu. Oke, next. Jalanan macet, susah dapat Gojek, harus buka di Indomaret. Oh. Ini maksudnya buka puasa di buka puasa di Indomaret gitu. Dia buka puasanya pakai apa itu? sosis keju Indomaret enak sih. Geri Coklatos. Ya. Atau dia kerja di Indomaret juga bisa. Jangan kerja di Indomaret. Oh enggak, ini kayaknya dia sebenarnya di Indomaret kan oke lah, itu makanan proses semua. Ya. Tapi lumayan kan? Lumayan. Mungkin yang bikin dia sebel adalah karena dia kerja di Alfamart. Aduh, sedih. Indomaret aja gitu. Pasti pakai kaos gitu. Siapa ini? Ada yang mau ngaku siapa? Siapa? Oke. Mbaknya kerja di Alfamart mana? Oke. Ini kapan kejadiannya ini? Kemarin Jumat banget. Jumat banget. Oke. Apa yang terjadi itu? Iya karena jalan macet, jadi dapat Gojek kan susah kan. Terus jadi yang ekspektasi kan mau pulang Tenggo tuh biar bisa buka di rumah. Tapi malah karena nggak dapat Gojek sampai setengah jam, sampai sejaman gitulah. Makanya jadi buka di Indomaret sendiri gitu. Oke. Jadi buka puasanya pakai apa? Putih. Air putih. Karena itu Indomaret udah penuh banget kan. Terus kayak udah keburu bad mood, terus kayak males gitu mau beli makanan-makanan lain, jadi kayak Ya udah, yang penting batalin aja. Mending batalin. Kadang-kadang kayak kesel aja sih. Daripada pesan ketoprak. Nah. 3 jam. 3 jam. 3 jam. Jadi lu ngebatalinnya air putih? Sama ngomong anjing. Anjing! Nggak boleh itu. Nggak boleh. Batalin pakai ngomong anjing nggak boleh. Yaudah, oke. Semoga tidak terjadi lagi, kan macet emang lagi nyebelin. Semoga bisa buka puasa selalu di rumah. Ya, dan buka di nasi goreng terenak di Jakarta. Nggak di rumah itu. Nasi goreng si Gadang. Iya, Gue mau promoin loh. Lu nggak Cina lu. Oke, waduh. Apa yang bikin lo sebel minggu ini? Perasaan tiap hari punya rasa sebel, giliran disodorin kertas ini kenapa jadi damai? Ini orang-orang yang kalau ke depan psikolog nggak bisa ngomong apa-apa. Nangis doang, nangis. Ayo silakan. Ini orang-orang yang cukup didengerin aja orangnya. Oke, ada yang mau ngaku ini siapa? Saya, anjing lu ya. Gak usah. Oke, next. Apa yang bikin lo sebel? Macet tapi langsung hilang pas jam buka puasa. Kenapa gak dari sebelumnya? Oh iya, gue juga ngerasain. Kayak gimana tuh? Jadi misalnya lu misalnya mau berangkat nih, Ya. lu berangkat 5:30 sama lu berangkat 6:30, nyampenya bareng. Oh gitu. Iya. Ya. Itu salah satu kekurangan orang. Jadi kita kalau mau bukber pasti gitu. Berangkat 5:30 sama orang yang berangkat 5:30, nyampenya bareng. Karena 5:30 itu orang-orang pada keluar rumah semua nyari bukaan, pasti karena Nyari itu takjil sih. gitu, jadi Nyari macet di takjil. jalan ya? Pas udah buka, orang masuk rumah,
lancar jalanan. Oh, berarti solusinya bukanya 2 jam lebih awal gitu. Iya. Iya, benar, iya. Gitu. Oke, ini ada yang mau ngaku siapa? Macet tapi langsung nggak ada. Ini kayaknya gue nggak bisa deket-deket ini deh, ini Ciba ini. Oke, udah mau habis. Apa yang bikin lo sebel minggu ini? Banyak yang panik beli BBM gara-gara isu cadangan BBM cuma sedikit. Oh, ini pro pemerintah ini. Kenapa banyak yang panik? Tahu dari mana panik? Gue biasa aja, kita tawa-tawa Ya, aja. kita biasa aja dari tadi. Di sini ada yang mau ngaku ini siapa? Tidak ada yang mau. Oke, kenapa lu panik? Lu nggak panik. Risih aja ngeliatin di pom bensin kayak anjing kenapa pada ini sih kayak ngantri gitu. Apa ini solusinya? Nggak ada, beli. Nggak ada, udah. Beli Shell. Beli Shell aja. Naik kuda. Oke. Atau beli BYD. Jadi Belum kesampaian gua. Next. REV. atau satu. Oke. Apa yang bikin lo sebelum minggu ini? Lihat orang Indo yang ikutan nangis di kedubes Iran. Masa orang nangis nggak boleh? Bebas aja berekspresi sih. Iya, bebas. Kenapa sebel ngeliat orang nangis? Ini ada yang mau ngaku siapa? Ya tuh gue juga sebenarnya. Oke, kenapa lu sebel ngeliat orang nangis di kedubes? Kayak lu nggak relate aja, maksudnya lu presidennya siapa, lu ngapain kenal juga enggak, lihat juga enggak, terus lu nangis. Berarti lu kenal sama Prabowo? Oke. Masalahnya universal sekali ya. Iya. Sebel sama orang panik buying, sebel sama orang nangis. Gitu. Ini yang ketiga biasanya lucu nih. Biasanya yang ketiga lucu. Gak ada apa. Oke. Ya udahlah kalau gitu jangan dilihat-lihat orang nangis gini. FYP lu nggak jelas juga sih. Soalnya terakhir orang nangis-nangis di TikTok, akhirnya kita semua petaka ya. Oke. Next. Apa yang bikin lu sebel minggu ini? Baca aja. Masalah kantor. Ya apa masalah kantornya? Ya apa? Apa masalah kantornya apa nih? Siapa ada yang mau ngaku? Oke, apa masalah kantornya? Jadi gue di kantor tuh menjalani satu departemen. Nah, tapi gue mau dipindahin gara-gara gue dirasa kurang intens. Kurang intens. Oke. Ya, jadi kantor gue tuh menjalankan monitoring per jam. Gokil. Wow. Ada CCTV-nya berarti di kantor. Enggak, jadi kayak monitoring reporting gitu. Dari jam 7 pagi sampai jam 11 malam setiap hari. Lu kerja jam 7 pagi sampai 11 malam? Gue punya tim shift-shiftan gitu lah. Oke. Oh. Cuman bos baru gue nih, dia nggak monitor bener jam 7 pagi sampai jam 11 malam tiap hari. Dan gue tidak bisa seintens itu. Oh. Kayak mungkin gue jam 8, jam 9 malam itu masih ya. Tapi jam 10 gue tidur lah gitu. Terus dia rasa kurang intens. Jadi gue dipindah. Lu jualan nasi goreng dari jam berapa? Setengah 12, dari setengah 12 sampai siang sampai jam setengah 10 malam. Sampai setengah 10 malam. Lu pernah terpikir nggak? Ini berkaitan sama kayak customer service gitu ya? Berkaitan sama ngelayanin Gue orang. departemen gue departemen telesales. Jadi Sales. Jadi lu yang nelpon-nelpon, halo, ini dengan itu ya, yang nawarin kredit bukan? Ini lebih kayak ke chat, tapi semuanya incoming chats gitu. Oh. Jadi lu dituntut untuk dari jam 7 pagi sampai jam 11 malam intens untuk ngasih laporan gitu. Tim gue yang laporan, tapi gue harus kayak komenin aja terus gitu liatin Oh. setiap jam gitu. Dan lu akan dipindah ke divisi apa? Ke divisi apa ya? Tapi lu happy nggak dengan dipindahin? Bukan? Enggak. Oh, jadi lu emang maunya jam 7 sampai jam 11 harusnya lu lakuin? Gue lebih ke sebenarnya itu dilakuin sama tim gue, tapi gue nggak harus monitor setiap jam juga. Cuman bos gue men-set standar baru aja. Berarti bos lu nyebelin banget ya? Iya, dia ngomong gini ke gue kayak, lo tuh sial aja dapet bos kayak gue karena emang standar gue dibikin tinggi gitu. Oh gitu. Nah kebetulan di balik pintu ini ada Spill aja di thread. ya Nanti banyak yang belain. banyak yang belain. Jadi ini apa solusinya aja menurut lo? Spill di thread tadi. Spill di thread aja ya. Spill di thread. Apakah itu tidak menambah masalah? Nanti tinggal lu bilang,
lu sial aja dapat karyawan kayak gua. Dan itu adalah akhir dari Ruang Kebencian. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Sampai jumpa minggu depan. Oke.